Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian dan kemuliaan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini, siaran ini, dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan sepanjang acara malam hari ini. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah mengalami pemulihan dari Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau topik ini adalah agar kita mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan membacakannya. 2 Raja-Raja pasal yang pertama, pasal yang kelima maksud kami, ya, 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengalami pemulihan dari Tuhan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan pemulihan artinya kalau tadinya baik, rusak, dibuat baik lagi. Nah, malam ini kita akan menggali dari firman Tuhan, khususnya dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 14. Bagaimana seseorang, bagaimana kita, bagaimana jemaat Tuhan mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kami berdoa biar kita dengar rendah hati, membuka hati kita, dan menjadikan firman jadi petunjuk, dan Roh Kudus menolong untuk kita dimampukan mengambil keputusan supaya kebenaran ini jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang menjadi masalah adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Andai kata kita mau merendahkan diri, mau menjunjung tinggi mentaati apa yang Tuhan katakan, kami percaya
Janji ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita sedang hadapi, kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, janjinya, pertolongannya tersedia untuk kita semuanya. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam ini tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan seseorang kalau kita percaya, memiliki iman dalam hati kita. Kalau kita percaya, memiliki iman dalam hati kita. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jelas dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, ayo malam hari ini jangan menahan, tapi membuka hati kita, sehingga saudara dan saya boleh mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempelajari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, khususnya ayat 14 yang kita angkat untuk kita gali malam hari ini kisah tentang bagaimana Naaman mengalami pemulihan. Dia sakit kusta, dia datang ke Samaria karena dia dengar dari orang yang bekerja di rumahnya bahwa di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan. Dan dia datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Luar biasa kasusnya. Ya, dia tidak bisa berjumpa abdi Allah itu, dan dia disuruh untuk mencelupkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan. Hatinya panas, dia mau pulang, tapi pekerjanya berkata, Tuan, andai kata abdi Allah itu menyuruh sesuatu yang berat kepada Tuan, bukankah Tuan mau melakukannya? Lantas apa yang terjadi? Naaman sadar bahwa tujuannya adalah untuk sembuh. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, akhirnya dia merendahkan diri, dia mencelupkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan, dan akhirnya dia sembuh. Yang kami mau katakan, alami kebenaran ini dalam hidup kita. Jika ada kepercayaan, jika ada iman dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Percaya atau tidak, rusaknya iman karena kita tidak memfilter apa yang kita dengar. Haleluya. Karena itu filter apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar belum tentu benar. Iman timbul dari pendengaran. Dengarlah firman. Bagaimana ya pekerja daripada Naaman itu memberitahukan, kan kemarin mau sembuh. Ya, andai kata abdi Allah itu menyuruh sesuatu yang berat, bukankah Tuhan melakukannya? Dia sadar memang tujuannya untuk sembuh. Akhirnya apa yang terjadi? Naaman mau melaksanakannya, akhirnya dia menjadi sembuh. Saya pastikan malam ini Tuhan tidak pernah mempersulit kita untuk memperoleh janjinya. Tidak pernah mempersulit. Kami tidak mempersoalkan masalahmu. Ya, karena Yesus lebih besar daripada masalah kita. Kami tidak mempersoalkan penyakitmu, karena Yesus bilang udah selesai di kayu salib. Kami mau katakan, dia jawaban dalam hidup ini. Yang penting, adakah kepercayaan, adakah iman dalam hati kita? Karena itu yang menjadi rahasianya. Kalau ada, kami mau katakan, malam ini malam mujizat buat setiap kita. Haleluya. Lihat Naaman udah mau pulang. Dia katakan li bagus abana dan parpar. Dia punya pekerja bilang, Tuhan kemarin kan mau sembuh. Kenapa hanya disuruh mencelupkan diri 7 kali tidak mau? Andai kata disuruh yang berat, bukankah Tuhan melakukannya? Percaya atau tidak, peperangan yang paling hebat untuk kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, itu seringkali adalah dalam pikiran kita dan hati kita.
Saya mau katakan, Tuhan kerjanya berbeda dengan manusia. Cara Tuhan menolong, Tuhan punya 1001 cara. Khususnya bagi kita yang punya masalah, apa yang terjadi, kami pastikan, saudara nggak perlu takut. Ya, di dalam Tuhan ada jawaban. Dia tidak pernah gagal untuk memberikan jawaban untuk setiap masalah kita. Yang paling penting bukan pada bagian Tuhan, tapi bagian kita. Adakah kepercayaan, adakah iman dalam kehidupan kita? Kalau ini ada, kami percaya malam ini malam mujizat bagi setiap kita. Yang kedua, yang kami mau katakan mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, ada ketaatan pada Tuhan. Ada ketaatan. Kami perhatikan banyak kali kita nggak dapat apa-apa karena terlalu sombong. Haleluya. Karena terlalu sombong. Kami mau katakan, tanggalkan kesombongan kita, tapi belajarlah taat pada Tuhan. Ya, bukti kita taat pada Tuhan, kita melakukan apa yang Dia firmankan. Sederhana saja. Nah, dikala Naaman mau, ya, untuk mentaati apa yang Tuhan katakan dengan cara mentaati apa yang disampaikan abdi Allah itu, lihat, Tuhan gak pernah alpa. Dia gak mungkin berdusta bagi kita. Dia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Alkitab katakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kami mau katakan, dengar baik, lakukan kebenaran ini. Ada ketaatan pada Tuhan. Haleluya. Bacalah dalam Alkitab kita, orang-orang yang taat, dia dekat dengan mujizat Tuhan. Orang-orang yang taat, dia dekat dengan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang taat, dia melihat Tuhan yang berfirman mengenapi janjinya dalam kehidupannya. Karena itu malam ini kami mau katakan, ayo mari kita bercermin pada firman. Sebenarnya, ya, sudah sejauh mana ketaatan kita terhadap apa yang Tuhan katakan. Banyak kali apa yang terjadi, ya, ukurannya adalah kita. Sebenarnya ukurannya bukan kita, ukurannya adalah Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Melakukan apa yang Tuhan suruh dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Taat, melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Malam ini kami tidak tahu masalahmu apa, kami tidak tahu pergumulanmu apa. Dan memang hari-hari ini hari yang banyak pergumulan. Banyak orang stres, banyak orang di PHK, banyak orang sakit, banyak orang terpuruk usahanya. Tapi kami mau katakan, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Alami kebenaran ini, alami, ya, firman ini dalam hidup kita. Kami mau katakan, biar setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan malam ini. Yang kedua, ini penting yang perlu kita lakukan, ada ketaatan pada Tuhan dan firman. Untuk apa kita Kristen, untuk apa kita ke gereja, untuk apa kita melayani kalau kita tidak mau taat? Karena semuanya sia-sia. Saya pastikan, ya, tidak ada gunanya kita ke gereja, tidak ada gunanya kita melayani kalau kita nggak mau taat. Sadar atau tidak, ya, banyak kali kita merendahkan Tuhan karena tidak mau taat. Ya, percaya atau tidak, firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, kami mau katakan, jadi dikala kita tidak menghormatinya dengan cara tidak mau mentaatinya, sama saja kita tidak menghormati Dia. Alkitab katakan, kalau aku Tuhan, mana hormatmu? Kalau kita betul hormat pada Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti kita menjunjung firman Tuhan, ya, dan melakukannya dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, tapi Pak, nggak ada tapi. Kami mau katakan, Tuhan nggak mungkin berdusta. Kami mau katakan, Dia hidup dan Dia masih bekerja sampai malam ini juga. Karena itu apa yang terjadi, jangan menahan. Tuhan gak mungkin berdusta, nyawanya saja Dia beri bagi kita. Tahukah kita, kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga.
Yang tidak bisa kau beli, yang tidak bisa kau bangun, Dia karuniakan itu untuk saudara dan saya waktu kita percaya kepadanya. Mana mungkin Dia mendustai kita. Sorga tadinya tidak mungkin lagi jauh daripada kita, tapi jadi pasti bagi kita yang percaya pada Yesus. Kenapa saudara dan saya tidak mau taat? Dikala kita taat, ada terobosan. Dikala saudara dan saya akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga kami pelajari, jika ada kerendahan hati. Jika ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, Tuhan menentang orang congkak, tapi bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Dalam Alkitab ada satu kasus yang bagus. Jairus anaknya sakit bahkan mati. Dia nggak peduli walaupun statusnya di kota itu, di wilayah itu cukup dikenal, yaitu kepala rumah ibadah. Tapi dia nggak persoalkan, dia tersungkur, dia datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Anaknya disembuhkan, dibangkitkan. Nah, kami mau katakan buat kita, lihat nih Naaman yang kita gali malam hari ini. Ya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk merendahkan diri. Kami mau katakan, ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara mentaati apa yang Tuhan katakan. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya Tuhan yang besar bukan cerita. Tuhan yang hebat bukan kata orang, tapi itu jadi pengalaman kehidupan kita. Dan saudara dan saya tidak akan pernah punya kesaksian kalau tidak pernah ambil keputusan mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Tuhan yang besar cuma kata orang, cuma cerita. Ya, saudara dan saya cuma cerita saja, tidak akan pernah jadi kenyataan kalau kita tidak pernah mau belajar merendahkan diri untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Tapi dikala kita bersegera melakukannya, langit dan bumi berlenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan pasti dia lakukan sempurna dan segera. Karena itu malam ini bangun, bangkit, tetap ada harapan. Tegakkan kepalamu, berhenti menangis, jangan mengeluh lagi. Tapi rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, junjung firman Tuhan, bangun, bangkit, lakukan segera. Kasih karunia-Nya tersedia bagi setiap kita. Yang terakhir, yang keempat, mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang keempat adalah bertindak. Kalau kita baca apa yang terjadi, Naaman akhirnya bertindak. Di sini menjadi masalahnya. Pengetahuan tentang firman itu baik, tapi pengetahuan tentang firman ya tidak membuat terobosan dalam hidup kita. Tapi ya melakukan itu yang membuat terobosan. Action, bertindaklah. Bertindaklah. Ya, mungkin kita berkata, tapi Pak nanti sembuh nggak Pak? Dengar baik, orang bimbang tidak pernah mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Tapi Pak nanti jadi nggak Pak? Saya mau katakan, dengar baik, kenali Tuhan yang kau percaya. Pernahkah Dia mendustai kita? Ya. Pernah saudara baca tidak kasus tentang 5 ketul roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang? Menurut kita bagaimana proses terjadi mujizat itu? Apakah waktu Tuhan Yesus berdoa masih 5? Masih 2 ikannya? Kami pastikan masih 5, masih 2. Kalau begitu kapan terjadi mujizatnya? Waktu murid-murid taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Menggandakan bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Melakukan itu urusan kita. Kerjakan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Mana mungkin Tuhan berdusta? Dia sempurna dalam segala hal. Apa yang Dia firmankan pasti Dia laksanakan. Karena itu malam ini tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu susah.
Jawabannya ada pada firman. Tinggal saudara dan saya mau tidak bertindak. Malam ini bertindaklah. Kami mau katakan, tahu firman itu baik. Tapi tidak sedikit orang tahu firman jadi besar kepala, jadi sombong rohani. Tapi dikala kita melakukan firman, kita jadi rendah hati. Karena kita bertemu dengan Tuhan dan sifat-sifatnya. Kalau kita lakukan ini dalam hidup kita, kita berakar dalam, bertumbuh ke atas dan berbuah lebat. Dan malam ini kami mau katakan, alamilah pemulihan dari Tuhan, apapun keadaanmu. Mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apa saja yang kau sedang hadapi. Janji Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya. Karena percaya atau tidak, Alfari bilang sudah selesai. Terima apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau ini kita lakukan, malam ini jadi malam mujizat bagi setiap kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami tidak tahu masalahmu apa. Kami tidak tahu pergumulanmu apa. Tapi Yesus berkata, marilah kepada aku, kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau Naaman dipulihkan dari sakit kustanya, dia jadi sembuh total. Dan luar biasa Tuhan bekerja. Malam ini juga hal yang sama Tuhan sanggup melakukannya untuk setiap kita. Ada 4 hal yang kami mau ulangi proses terjadi pemulihan itu. Pertama, jika ada kepercayaan iman dalam hati kita. Jika ada ketaatan pada Tuhan dan firman. Jika kita mau rendah hati dalam kehidupan ini. Dan jika kita mau bertindak di malam hari ini. Kami berdoa, jangan hanya sekedar tahu, tapi eksekusilah, bertindaklah. Terima itu dan laksanakan. Kalau itu yang kita lakukan malam ini, malam berkat. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam kemenangan. Malam ini malam pemulihan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biar ada kesaksian yang besar bahwa pertolongan Tuhan turun untuk kita semuanya. Malam ini sebelum kita tutup, kita ada waktu sedikit. Ada 3 hal yang kita mau lakukan malam ini. Kita mau berdoa malam ini. Doa pertama, kami mau berdoa buat kita yang belum pernah menerima Yesus. Kami mau tolong saudara dengan cara boleh mengikuti doa kami tanpa paksaan. Yang kedua, kalau saudara dan saya punya beban, sakit, malam ini kami mau mendoakan saudara. Biar malam ini ada pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Banyak pergumulan yang bisa kita doakan. Dan banyak hal yang kita doakan yang tidak bisa dilakukan fisik, tapi bisa didoakan yang membuat terobosan. Dan malam ini kita masuk pada bagian yang pertama. Mari kita letakkan tangan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Ikuti doa saya untuk bagian yang pertama. Ya, Tuhan Yesus, malam hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa, pelanggaran, kesalahan yang saya buat. Ampunilah saya Tuhan,
Kasihanilah saya. Malam ini saya datang pada Tuhan, menyerahkan diri saya. Tuhan Yesus, terimalah saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar. Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu. Kalau paru-parumu yang sakit, taruh satu. Ya, angkat tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi setiap kita. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku berdoa, kami percaya Tuhan Yesus sudah menebus kami dengan sempurna. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit lenyaplah engkau, lenyaplah engkau. Tidak boleh kembali lagi. Karena tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah bayar kami lunas di kayu salib. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, apa saja, taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit, pada bagian dada mereka, dengan segala pergumulan mereka. Aku berdoa, engkau melihat tangan yang ditaruh di dada dengan membawa segala pergumulannya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung menimbun lembah. Aku berdoa terbuka jalan, terbuka pintu, terbuka jalan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pemulihan. Aku berdoa Tuhan meratakan gunung menimbun lembah. Aku berdoa ada mujizat dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu, besar kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami mau berdoa syafaat dalam nama Yesus untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati kota kami, Jakarta, di mana kami tinggal. Kami berdoa berkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat Tuhan untuk gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, diberkati Tuhan. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini dengan segala pergumulan mereka, diberkati engkau, ditolong engkau, dipulihkan keadaanmu, disembuhkan engkau, dibukakan jalan dan berkat buat kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, khususnya buat orang-orang yang kena sakit corona, biar semakin sedikit dan habis, tidak ada lagi yang kena, dan semakin banyak yang sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, bungkus Indonesia dengan kuasa darah. Beri kedisiplinan rohani, kedisiplinan hidup bagi orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan. Supaya ada disiplin, laksanakan protokol yang sudah ditetapkan. Kami menyerahkan negeri ini kepada Tuhan. Jauhkan negeri ini dari resesi. Kami minta Tuhan, biar Tuhan campur tangan memberkati negeri ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.